maaf ini, saya dapat laporan ya, yang ganggu-ganggu Anies Rashid Baswedan untuk silaturahmi ke daerah-daerah itu juga operasi intelijen. Itu tafsiran publik aja. Nyatanya tidak apa. Ya karena faktor dari Jakarta, ini Mas Jarod saksinya. Gelaran Pilkada Jakarta membawa dampak yang cukup mengganggu warga ibu kota. Ya, kendati banyak ditentang, beberapa masjid di Jakarta masih memasang spanduk untuk menolak salati jenazah yang menjadi pendukung Ahok. Seorang warga Karet Setiabudi, Jakarta Selatan tidak disolatkan di musola dekat tempat tinggalnya dengan alasan almarhumah mencoblos pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta. Terus kenapa kita jadi takut? Justru saya rasa ini adalah sebuah kampanye gratis. Sangat tidak memahami aspek-aspek fundamental di dalam sejarah pembentukan bangsa. Sehingga ketika sudah mengusung politik identitas dengan potensi yang memecah belah bangsa, ya rakyat akan menjadi wasit yang terbaik. Merasa paling terzalimi, Nasdem tuding ada operasi intelijen ganggu Anies. Safari politik Anies Baswedan diwarnai spanduk penolakan. Dalam spanduk dituliskan Anies Baswedan pemecah belah Indonesia dan tidak perlu didukung jadi capres karena didukung FPI, didukung HTI, didukung PA212 dan gagal memimpin Jakarta. Jadi kita prihatin punya badan intelijen negara yang sudah offset, tidak profesional, ya, tidak melakukan tugas fungsinya secara benar dan baik. Itu tafsiran publik aja. Nyatanya tidak apa. Rakyat menjadi wasit yang terbaik. Dan kami meyakini mereka yang mengedepankan politik identitas tidak akan mendapat tempat di dalam bumi Indonesia yang sangat plural ini. Hal ini dapat dilihat pada salah satu rangkaian acara yaitu Festival Anies di pelataran Grand City Surabaya yang sepi peminat. Iki salaman oleh tak gak iki? Oleh gak sampe ngomong. Kalau Anies di Surabaya kan membuka tabloid. Mungkin beliau kaget, sehingga kagetan ini ya tidak menurunkan semangatnya. Kita semua mengamati akhir-akhir ini Bapak Prabowo sering bepergian bersama Bapak Presiden Jokowi. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Itu juga operasi intelijen. Jadi kita prihatin punya badan intelijen negara yang sudah offset, tidak profesional, ya. Itu tafsiran publik aja. Nyatanya tidak apa. Makanya saran ini buat Anies ya, jangan sok merasa udah mau jadi capres. Ini ceritanya masih panjang, pencalonan itu baru bulan September yang akan datang. Ngerem diri sedikit lah, dia jangan bersekongkol dengan politik yang tadinya di kiri tiba-tiba ke kanan gitu loh. Ini kan cuman mendulang masa saja. Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri mengaku menerima laporan bahwa ada operasi intelijen yang mengganggu safari Anies Baswedan di daerah. Operasi intelijen ini ia sebut dengan sengaja memanfaatkan orang pada daerah yang dikunjungi Anies untuk melakukan provokasi lewat spanduk. Maaf, ini saya dapat laporan yang ganggu Anies Baswedan ke daerah-daerah itu operasi intelijen. Memanfaatkan mungkin orang-orang daerah diprovokasi untuk bikin spanduk, kata Effendi dalam tayangan Kompas TV. Effendi mengaku saat berkesempatan ikut menurunkan satu spanduk provokasi. Ia meyakini spanduk-spanduk tersebut bukan buatan tangan sembarangan, melainkan dibuat dengan desain tertentu untuk tujuan provokasi menurut Effendi. Bahkan kami menyaksikan seperti di Banten yang saya lihat secara langsung. Saya ikut turunkan, itu bukan buatan rakyat, itu buatan tangan-tangan tertentu yang sudah didesain, ujarnya. Atas hal ini, ia mengaku prihatin dengan kerja Badan Intelijen Negara atau BIN yang sudah tidak profesional dan tidak lagi bekerja sebagaimana tugas pokok serta fungsinya. Jadi kita prihatin dengan BIN yang sudah offset, tidak profesional, tidak melakukan tupoksinya kepada pemerintah, kata dia. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto menilai tidak perlu pihak-pihak untuk mencekal Anies Baswedan untuk bisa maju dalam pemilihan presiden yang akan datang.
Hasto berpandangan bahwa masyarakat bisa melihat rekam jejak Anies, termasuk janji kampanye saat memimpin ibu kota Jakarta untuk menentukan pilihannya tanpa ada jegal-menjegal atau operasi intelijen. Enggak perlu dijegal, mengapa? Ya kita lihat prestasinya saja, ujar Hasto dalam konferensi pers. Hasto menantang pihak-pihak yang menduga ada penjagalan terhadap Anies Baswedan untuk melakukan riset secara objektif terkait kinerjanya dalam memimpin DKI Jakarta. Hasto pun meminta semua pihak berpolitik dengan cara yang bijaksana sebagai bentuk kemajuan peradaban demokrasi di tanah air. Jika kepala daerah bekerja dengan baik, maka hasilnya dapat ditampilkan kepada publik untuk menjadi contoh bagi kepala daerah yang lain. Penolakan yang terjadi di berbagai daerah yang dikunjungi Anies Baswedan pada dasarnya bukan tanpa dasar atau tanpa alasan. Rata-rata penolakan yang ditulis di berbagai artikel berita menyebutkan hal tersebut karena ketakutan warga akan terjadinya polarisasi jika Anies melakukan safari politik di daerah mereka. Hal ini tidak mengherankan, bahkan Anies sendiri yang belum lama ini membuktikan dengan pernyataan politik identitas yang tidak terhindarkan menurutnya. Statement Anies ini menunjukkan bahwa dirinya bisa menjadi apa yang ditakutkan oleh para warga yang menolak Anies. Dirangkum dari beberapa sumber, penolakan Anies Baswedan terjadi di Kupang. Suatu spanduk bernada penolakan terhadap Anies Baswedan terpasang di pertigaan Jalan HR Koroh pada Januari lalu. Spanduk tersebut bertuliskan NTT Sonde butuh Anies, yang artinya NTT tidak butuh Anies. Selain itu, ada pula baliho bertuliskan kami menolak dengan keras Anies Baswedan, Bapak Politik Identitas di Bundaran Tirosa, Jalan Frans Leburaya. Selain itu, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Mahasiswa Makassar juga menggelar demonstrasi di depan kampus Universitas Muslim Indonesia yang menolak rencana kedatangan Anies Baswedan di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Koordinator lapangan atau Korlap Aksi Ainul mengatakan, mahasiswa menolak kedatangan lantaran kunjungan Anies Baswedan dinilai memiliki muatan politis untuk Pilpres 2024. Kami menolak kedatangan Anies karena di dalam Undang-Undang Pemilu itu ada diatur mengenai masa kampanye. Sampai hari ini kita ketahui bahwa masih jauh pemilihan presiden itu, ujar Ainul pada wartawan pada Selasa, Desember lalu. Kemudian terjadi juga di Jawa Tengah, kelompok yang mengatasnamakan sebagai masyarakat Solo Raya menolak kedatangan Anies Baswedan dengan membentangkan poster bernada penolakan di tepi jalan sekitar kawasan exit Tol Kuadran. Menurut kami, Anies Baswedan telah memberikan contoh buruk bagi demokrasi Indonesia. Dia melakukan kampanye terselubung di berbagai daerah dengan kedok safari politik, ujar koordinator lapangan aksi Krisna saat dihubungi Detik Jateng. Mereka menilai Anies Baswedan mencuri start kampanye. Dalam aksi tersebut, demonstran membawa poster bertuliskan tolak kampanye terselubung Anies Baswedan. Wong Solo tolak Anies Baswedan, Bapak Politik Identitas tolak, dan beberapa poster lainnya. Bukan hanya itu saja, di Bandung oleh Aliansi Masyarakat Kabupaten Bandung atau AMKAB melakukan aksi demonstrasi di dekat area Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung untuk menolak kedatangan Anies Baswedan. Koordinator aksi ABS mengatakan event Jalan Sehat yang digelar Anies di Soreang syarat kepentingan politik dan kampanye. Kita tahu cara event yang diadakan Anies Baswedan ini kan event jalan sehat, tapi kita lihat banyak hal yang sudah mengarah, terutama atribut partai yang sudah mengarah ke kampanye, ujar Abi pada Minggu 22 Januari. Di Jawa Timur juga terjadi penolakan kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, menolak rencana safari politik dan kunjungan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Jawa Timur. Ketum PNIB Waluyo Wasis Nugroho alias Guswal mengaku tidak ingin ada praktik politik identitas yang terjadi kembali. Ia menganggap Anies sebagai tokoh yang memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan cara tersebut.
Karena kami tidak ingin apa yang dilakukan Anies dulu di Pilkada DKI 2017 lalu dipublikasi ke seluruh negeri. Kami nggak mau politik identitas menyebar luas ke seluruh antero negeri, ucap Gus Walsa dikonfirmasi cnnindonesia.com, Rabu 15 Maret. Penolakan yang telah dirangkum hanya beberapa dari deretan penolakan yang banyak terjadi. Terbaru juga ada penolakan dengan dasar hampir yang serupa, yakni mengenai ketakutan masyarakat akan Anies Baswedan yang bisa memecah belah warganya yang saat ini hidup dengan rukun.